bagaimana kita menyusun argumentasi agar ucapan kita bisa dipercaya. Entah di depan teman, entah di depan adikmu, di depan saudara, di depan, pasti pernah kita ingin meyakinkan orang, ingin memberitahu orang, ingin mengajak orang. Sebenarnya kalau ngomong ya biasa-biasa, datar, 1-2 kalimat, tapi menyentuh. Ngomong 1-2 kata, itu orang sudah tersentuh hatinya, sudah patuh, sudah mau ikut. Kita sering menganggap bahwa isi itu lebih penting daripada bungkusnya. Orang Jawa itu punya logika wadah lan isi. Dua-duanya harus bersih, dua-duanya harus jernih. Jadi kalau ada salah satu yang rusak, yang kotor, ya semuanya akan rusak. Oke, malam hari ini kita ketemu lagi dengan beliau. Nama lengkap beliau Marcus Tullius Cicero. Sekarang kita belajar langsung ya, ini mulainya agak telat. Ada satu quote yang menurut saya menarik dari beliau. Kita dilahirkan tidak hanya untuk diri kita sendiri. Bahkan kalau dalam Islam kan ya kita lahir untuk alam semesta. Kita ini khalifatullah fil ard. Maka jangan egois, jangan hanya mikir enaknya kita sendiri, jangan hanya mikir menangnya kita sendiri, jangan hanya mikir suksesnya kita sendiri. Apalagi kalau keenakan, kesuksesan, kenikmatan itu efeknya ke sekeliling kita, orang-orang selain kita itu negatif. Kita menang tapi lebih banyak orang yang susah karena kita. Itu namanya kita mikir diri kita sendiri. Maka kata Cicero, kita dilahirkan tidak hanya untuk diri kita sendiri. Kata Cicero, kalau orator, orang yang menyampaikan kebenaran, memang ingin menyampaikan kebenaran, kebaikan, dia harusnya lebih dulu jadi orang benar, jadi orang baik. Jadi kuncinya kan di situ. Iya, kita mencari kebijaksanaan, belajar filsafat, menemukan kebenaran seperti Plato. Tapi kita juga harus bisa mengemasnya, menyampaikannya secara menarik seperti kaum sofis. Maka sekarang kita masuk ya retorika, ya bijaksana. Isinya kebijaksanaan dibungkus dengan retorika yang baik. Ini yang menurut saya berhubungan dengan retorika. Yang pertama, tentu saja isinya harus mantap. Isi mantap itu dari kita banyak membaca. Kata Cicero, ruangan tanpa buku itu ibarat tubuh tanpa jiwa. Nah ini berarti ya, kalau bisa, kalau kalian misalnya punya rumah, di setiap ruangan itu beri satu sudut yang di situ ada bukunya. Kalau bisa itu. Ya mungkin kalian, saya belum mikir buku Pak, rumahnya saja belum punya. Ya nanti ya kalau punya rumah. Maksudnya apa? Loh, kapanpun dan dalam situasi apapun, ketika kalian ingin baca kok tiba-tiba ada waktu senggang, itu di depanmu ada yang siap dibaca. Jadi biar semua ruangan ada jiwanya. Mungkin, oh ini ruang kamar tak kasih buku-buku filsafat. Oh ini dekat musola tak kasih buku-buku agama. Ah ini ruang tamu dikasih buku-buku tebal yang tidak pernah dibaca. Biasanya kan untuk pameran itu kan biasanya bukunya kantor-kantor nggak pernah dibaca. Jadi baca lebih banyak akan jadi kunci kesuksesan kalian berorasi.
wawasanmu luas, isinya mantep. Ketika retorikanya bagus, kombinasi yang luar biasa. Yang kedua, belajar dari masa lalu. Belajarlah sejarah. Kata Cicero, tidak mengetahui apa yang terjadi sebelum engkau dilahirkan, berarti engkau tetap menjadi anak-anak. Karena apa gunanya nyawa manusia jika tidak dijalin ke dalam kehidupan nenek moyang kita berdasarkan catatan sejarah. Jadi ayo belajar sejarah. Biar apa? Biar tidak mengulang. Zaman kayak gini kok ngomong tema itu kuno, itu berarti kita tidak update. Maka yuk belajar juga dari masa lalu, biar kita bisa mengembangkan kalau itu bagus, biar kita bisa tidak mengulangi kalau itu buruk, biar kita bisa update terus. Itu kunci kedua. Kunci ketiga, tips ketiga, integritas. Integritas itu, kalau kita ngomong kebaikan, pastikan kita juga melakukannya atau akan melakukannya. Karena kalau tidak, orang tidak akan percaya kita. Kata Cicero, jika kita tidak malu untuk memikirkannya, maka kita tidak perlu malu untuk mengatakannya. Dan juga jangan malu untuk melakukannya. Ini namanya integritas. Tiap hari ngomong apa, melarang apa, ya kita harusnya melakukan itu atau tidak melakukan itu dulu. Ini namanya integritas. Yang keempat, jangan menutup diri. Terbukalah, mudahlah dihubungi, mudahlah diajak diskusi. Biar kita tahu yang dibutuhkan orang lain. Kita ini kan menyampaikan pada orang lain. Biar kita paham situasinya orang lain. Kata Cicero, kewenangan mereka yang mengajar seringkali menjadi kendala bagi mereka yang ingin belajar. Misalnya punya tulisan itu kita, wah saya sudah berapa buku saya tulis, berapa jurnal saya punya. Terus kita merasa sudah memposisikan diri lebih tinggi dari yang lain. Ini membuat kita tertutup. Kita tidak nyambung lagi dengan yang lain-lain. Ketika kita tidak nyambung, kita tidak paham situasinya. Ketika kita tidak paham situasi, yo pilihan-pilihan argumen dalam berretorika tadi sulit nyari yang pas. Yang kelima, temukan solusi, bukan masalah. Jadi ketika kita berorasi, menyampaikan sesuatu, fokuslah pada ditemukannya solusi. Kalau masalah, ya informasikan saja. Ada masalah ini, ada masalah ini. Mungkin sebaiknya begini, menurut saya pasnya begini. Itu namanya menemukan solusi. Kata Cicero, saya mengkritik dengan berkarya, bukan dengan mencari-cari kesalahan. Jadi bukan berarti tidak boleh mengkritik. Ayo mengkritik kalau ada yang tidak pas, tapi sekaligus tawarkan solusinya. Kadang-kadang kan kita ini jual mahal. Kan saya yang ngeritik, solusinya ya cari sendirilah. Apa susahnya sih kalau kita memang tahu solusinya, sampaikan. Kalau tidak tahu ya tidak apa-apa. Saya untuk sementara bisanya hanya ngeritik sih. Kalau solusi yuk kita cari bareng-bareng. Ini kan menurut saya lebih positif. Saya belum bisa mencari solusi pasnya. Saya baru bisa mendeteksi problemnya. Ini lebih positif. Kalau bisa yuk sekalian yuk, ini kritik saya, solusinya yang pas menurut saya ini, yaitu lebih bagus. Lanjut, jangan lupa belajar dari kesalahan.
Kata Cicero, kita tidak boleh mengatakan semua kesalahan adalah kesalahan yang bodoh. Maksudnya apa? Ya salah ya diakui salah saja, tapi jangan dianggap kesalahan itu sesuatu yang tidak ada gunanya sama sekali. Itu kan bodoh. Ada kok gunanya kesalahan itu. Apa? Kita belajar. Orang yang tidak pernah salah berarti tidak pernah belajar, Pak. Pastinya, karena dia akan merasa toh baik-baik saja semuanya. Padahal itu mungkin bukan karena tidak salah, ya masalahnya saja belum ketahuan atau belum muncul. Jadi kita jangan menganggap kesalahan itu sesuatu yang tidak ada gunanya. Karena ada banyak pelajaran yang kita ambil dari kesalahan-kesalahan. Lanjut, kita juga harus sadar ada banyak hal yang kita tidak tahu. Kata Cicero, saya tidak malu untuk mengakui bahwa saya tidak tahu apa yang saya tidak tahu. Ini banyak cerita-cerita justru ulama-ulama besar dengan nama besar seperti Imam Malik, Imam Syafi'i itu ya, kalau ditanya tidak tahu ya bilang tidak tahu. Dulu waktu sesinya Imam Malik kan ada satu forum, Imam Malik mendapat 24 pertanyaan dan beliau hanya menjawab 4. Yang 20 beliau menjawab ana la adri, saya tidak tahu. Jadi ya nanti kalau teman-teman berorasi di depan, pegang forum, ada sesi tanya jawab, kalau memang tidak tahu ya tidak usah dijawab, bilang saja saya tidak tahu. Tidak harus kalau pegang mic itu semua pertanyaan harus dijawab. Ya memang harus dijawab, tapi ada yang jawabannya saya tidak tahu. Tidak apa-apa, tidak menjatuhkan namamu kok, karena memang kita manusia, wawasan kita terbatas. Tidak ada orang yang ngerti segalanya, tahu segalanya. Kadang-kadang yang ditanyakan apa saja kita tidak paham. Itu masih mending, kita tidak bisa jawab. Paham sih pertanyaannya, tapi saya tidak bisa jawab. Ada yang pertanyaannya saja saya tidak paham. Mungkin saja begitu, dan manusiawi sekali. Yang tidak manusiawi itu orang yang merasa tidak bisa salah. Orang yang merasa tidak mungkin keliru, itu tidak manusiawi. Orang yang merasa tahu segalanya, itu tidak manusiawi. Orang tidak tahu sesuatu, tidak paham sesuatu, belum mengerti sesuatu, itu biasa manusiawi. Karena tidak ada orang yang tahu segalanya. Kemudian tuntunannya Cicero lagi, hindari kata-kata yang tidak perlu. Ketika Anda ingin memberi petunjuk, singkatlah, perpendeklah, sehingga pikiran orang dapat menangkap dengan cepat apa yang Anda katakan. Pelajari pelajarannya dan simpan dengan setia. Setiap kata yang tidak perlu hanya mengalir dari sisi pikiran yang meluap-luap. Biasanya kalau kita terlalu banyak ngomong, itu justru mengaburkan ide utamanya, gagasan utamanya. Mending to the point saja sudah. Ingin menyampaikan apa, sampaikan. Seperti saya bilang tadi, kalau perlu 3 kalimat ya 3 kalimat, perlu 4 ya 4. Jangan 4 kalimat cukup, kita 10 kalimat. Khawatirnya orang lebih fokus pada kalimat ke-6, ke-7, ke-8 yang tidak penting. Jadi kita ngomong apa panjang lebar, kamu ini seperti apalah, binatang ini itu, terus kamu bahas binatang itu apa ya yang dimaksud itu, padahal maksudnya bukan itu tadi cuma ilustrasi saja. Itu karena bicaranya agak terlalu panjang, tidak to the point. Terus ini menarik, kata Cicero apa? Jangan alergi dengan diam. Seringkali keheningan itu justru menyampaikan banyak hal.
Kadang-kadang keheningan itu justru posisi yang aman. Kata Cicero, meski diam belum tentu merupakan sebuah pengakuan, namun juga bukan sebuah penyangkalan. Kamu senang gak makan di angkringan depan sana itu, terus kamu diam? Loh, itu kan tidak bisa dibilang kamu bilang ya, dan juga tidak bisa dibilang kamu bilang tidak. Diam itu kadang lebih taktis, lebih diplomatis, lebih aman. Jadi ada situasi seperti itu. Nah, kadang-kadang kediaman itu lebih merepotkan daripada kecerewetan. Boleh kamu cek, kok tiba-tiba temenmu cerewet, banyak omong, ala biasa pak, nanti kalau capek diam sendiri. Tapi begitu temenmu diam, diajak ngomong nggak jawab, ya nggak jawab, kamu kan lebih panik. Didiamkan lebih menyakitkan daripada dicereweti. Ini kata Cicero, keheningan itu mengungkap banyak hal. Pintar-pintarlah membaca, memahami apa yang tidak disampaikan. Biasanya orang bicara itu di balik yang tidak dikatakan itu ada banyak kata-kata. Nah, ini pintar-pintarmu meraihnya. Yang terakhir, jangan lupa persuasi itu suksesnya adalah ketika kita bisa mengajak orang, mempengaruhi orang, menggerakkan orang. Kalau sukses, itulah kemenangan. Kata Cicero, mengajar orang adalah kebutuhan, menggembirakan orang adalah kegembiraan itu sendiri, dan membujuk orang adalah kemenangan. Jadilah orang yang pintar berretorika sehingga kamu bisa mengajak orang lain, membujuk orang lain. Itulah kemenangan yang sejati. Jadi menang itu bukan menaklukkan apalagi menyakiti, tapi bisa mempersuasi, mengajak orang. Tentu saja kita bukan orang sofis. Seperti kata Cicero tadi, kita ajak, kita bawa dalam kebenaran dan kebijaksanaan. Sekarang kita mulai ke tekniknya. Kalau teman-teman mau bicara di depan publik, perhatikan 3 hal. Apa yang ingin kita sampaikan, tempatnya menyampaikan itu di mana, kemudian yang ketiga, cara menyampaikannya yang pas seperti apa. Kalau teorinya Cicero nanti mungkin versi beliau era-era klasik. Teman-teman mungkin punya rumus sendiri, punya konteks sendiri. Intinya jangan mengabaikan 3 aspek itu. Ingin bicara apa sih? Tempatnya di mana? Cara menyampaikannya seperti apa? Itu harus jadi perhatian. Kata Cicero, ada 3 gaya, 3 style orasi. Meskipun 3 ini ya tidak semua orang bisa. Orang-orang di nomor 1 ini mungkin tidak terlalu harus belajar retorika, dia sendiri harismatik. Ngomong 1-2 kata itu orang sudah tersentuh hatinya, sudah patuh, sudah mau ikut. Ini yang disebut pembicara yang agung. Mungkin kalian punya guru, punya ulama, punya kiai yang sebenarnya kalau ngomong ya biasa-biasa, datar, 1-2 kalimat, tapi menyentuh. Yang beliau omongkan itu sama dengan ratusan ribuan orang yang lain, tapi kalau beliau yang ngomong itu rasanya masuk sudah. Yang kedua, ada yang mungkin seperti kita levelnya, perlu belajar dulu. Nanti terampil sih, hebat sih, tapi hasil latihan. Jadi pembicara yang uraiannya tajam, kemudian gaya bahasanya tidak muluk-muluk, padat, kadang ada lucu-lucunya, kadang ada indah-indahnya. Tapi ini memang hasil pengalaman atau hasil latihan.
Berarti bisa dilatih. Ini gaya kedua. Ada gaya ketiga. Kalau gaya ketiga mungkin sebagian kita, jangan-jangan termasuk saya, pembicara yang datar. Ini 3 gaya orasi. Ya saya tidak tahu teman-teman ada di mana. Atau jangan-jangan ya tidak di 3-3-nya Pak, saya tidak pernah orasi Pak. Ya mungkin saja. Tapi kan kita tetap perlu orasi. Entah di depan teman, entah di depan adikmu, di depan saudara, di depan, pasti pernah kita ingin meyakinkan orang, ingin memberitahu orang, ingin mengajak orang. Disinilah kita perlu keterampilan berretorika. Ada 5 proses untuk menyusun argumen. Yang pertama, introduction. Ini berarti yang paling awal. Bahasa Yunaninya exordium. Harus gimana sih Pak ngomong yang paling awal itu? Exordium itu artinya mendorong maju. Sampaikan hal-hal yang menarik perhatian. Tunjukkan bahwa kita berniat baik pada mereka. Di awal-awal ngomong sampaikan fakta-fakta yang mengejutkan, pertanyaan retoris atau pengenalan topik kita. Ini di awal. Jadi jangan di awal tiba-tiba ngomong materi dan kesimpulan, nanti orang bingung. Di awal itu tunjukkan dulu, misalnya pentingnya kita membahas masalah ini, bahwa demo ini penting loh ya, ini bela rakyat ya. Kalau ini tidak dituruti, ini tidak cuma kita yang kacau, seluruh Indonesia kacau. Itu kan orang terus tertarik. Ini bagian dari exordium. Yang kedua, kalau sudah exordium, terus narration, narasi. Yang dimaksud narasi itu memberi informasi dulu tentang ceritanya, bagaimana kok tiba-tiba kita membahas tema ini, latar belakangnya, kondisi sebelumnya yang jadi konteksnya. Ini namanya narration. Ya narration itu misalnya kayak tadi teman-teman sedang demo misalnya, terus cerita pentingnya tema ini, terus dijelaskan dengan narasi. Karena sekarang pemerintah bikin kebijakan ini, itu namanya latar belakangnya. Sementara hari ini banyak orang susah, banyak orang sulit, ini namanya narasinya. Yang ketiga, division. Kalau division ini partisio, membagi. Jadi ngomong itu harus runtut, jadi tidak dicampur, kita partisi, kita bagi-bagi. Terus yang keempat, konfirmasi atau konfirmasio. Jadi kalau ini nambah bukti, tidak sekedar klaim-klaim, tapi dikuatkan dengan bukti-bukti, baik secara logos maupun etos maupun patos. Yang kelima, ada pula sisi refutation, refutasio. Refutasio itu membantah, menyangkal. Maksudnya apa? Tentu saja klaim tadi yang kalian beri argumen tadi, pasti ada orang lain yang punya pandangan berbeda. Nah, bantahlah itu dengan argumen tentu saja. Misalnya kalau ada pihak-pihak yang tidak setuju dengan kita, misalnya argumennya ini, mari kita jawab begini. Bukankah seperti ini ya? Itu namanya refutasio. Ini juga dalam rangka membuat pandangan kita lebih dipercaya, karena kita bisa menjawab yang berbeda dengan kita. Jadi prosesnya sampai ke kelima ini namanya arrangement. Bagaimana kita menyusun argumentasi agar
ucapan kita bisa dipercaya. Lanjut, pada akhirnya terakhir conclusion. Semuanya dirangkum, diulang bagian klaim yang penting. Jadi ini yang mengesankan. Boleh nanti diakhiri dengan seruan untuk berubah, pertanyaan retoris, atau pernyataan yang berani. Nah, ini namanya conclusion. Nah, kalau urut-urutannya rapi tadi ya, kemungkinan kita bisa menggerakkan orang, mencerahkan orang.